Makan banyak wortel dan tomat dapat menghindarkan dari rabun. Mitos. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, saya Ira, temannya Minkes, hadir memberikan informasi dan update seputar kesehatan dalam acara podcast Dinkes. Dan untuk edisi podcast bulan ini kita akan bahas kesehatan mata ya Lor ya. Untuk itu kita akan menghadirkan narasumber yang sudah pasti ahli dalam dunia kesehatan mata gitu ya. Nanti kita akan tanya glaukoma dan kesehatan mata lainnya. Di sebelah saya sudah ada Dr. Desti. Halo dokter. Halo Mbak Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Saya dokter hari ini. Alhamdulillah Mbak Ira, gimana kabarnya? Ini agak sedikit serak kayaknya, jadi agak terganggu tadi ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita harus tetap semangat dan sehat untuk sedulur sehat Kota Semarang. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya yang kita udah reschedule beberapa kali ya dok ya. Alhamdulillah akhirnya dokter bisa di sini. Alhamdulillah, justru saya yang terima kasih telah diundang ke podcast DKK itu. Dokter, sebelum kita mulai podcast, saya izin membacakan profil singkat gitu ya dokter ya. Ya, silakan. Dokter Desti Hendrastuti, spesialis mata ya dok ya. Beliau ini bekerja di Balai Kesehatan Indra Masyarakat atau BKIM Provinsi Jawa Tengah ya dok ya. Dan aktif juga bekerja di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, juga di Kensaras ya dok ya. Dan for your information ya Lor ya, beliau adalah Ketua DWP Dinkes Kota Semarang yang mana? Jadi malu nih. Yang mana ini bocoran beliau adalah istrinya Pak Kepala Dinas ya. Dokter, saya mau tanya, ini kan kalau saya tanya di luar podcast kan nggak berani dokter ya. Tapi beraninya di sini ya maksudnya. Iya, benar, di sini dokter. Mau tanya dokter, gimana rasanya jadi istri Pak Dinkes dalam pandemi ini? Pasti waktunya banyak kesita untuk masyarakat dokter. Aduh, pertanyaannya ya. Ngeri sadar ya dok. Ya Mbak Ira, yang pertama memang harus menyadari bahwa suami saya ya itu memang bukan milik saya seutuhnya ya. Jadi memang masih dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang dan memang harus lebih banyak ikhlas, kemudian berkorban, support ya. Supaya bisa bermanfaat untuk warga Kota Semarang. Jadinya ya, jadi kita harus saling support. Memang kita harus memahami memang bahwa apalagi di zaman pandemi seperti ini pasti banyak hal yang harus banyak hal yang harus ditangani, banyak program macam-macamnya. Jadi kita harus support. Kalau di rumahnya sudah nggak nyaman, nggak support, pasti kebawa ke pekerjaannya, dan itu semua kan demi warga sedulur Kota Semarang, gitu ya. Jadi di balik pesan-pesannya Kepala Dinas kita ya, ada ibu yang support di sini bersama keluarga. Gitu. Sebelum mulai podcast biasanya kita ada fakta dan mitos dokter. Jadi kita akan tes tamu kita untuk sejauh mana pengetahuannya. Waduh, ada tes ya. Tes pengetahuan dari narasumber. Lulus nggak nih ya? Dokter, kita ada 5 fakta dan mitos sebenarnya seputar kesehatan mata secara umum, tapi mungkin nanti akan kita singgung tentang glaukoma sedikit ya dok ya. Oke, dari 5, dokter siap ya? Ya, insya Allah dijawab sesuai sepengetahuan dan kompetensi saya, oke? Saya percayakan itu pada dokter ya. Iya. Dokter, fakta atau mitos yang pertama, mengkonsumsi kopi terlalu sering dapat menyebabkan glaukoma. Fakta. Fakta, oke. Yang kedua, glaukoma bisa dialami oleh anak-anak. Fakta. Fakta juga, oke. Pasti penasaran ya, nunggu kenapa gitu ya. Faktanya nanti kita tanyakan lagi. Kemudian yang ketiga dokter, membaca sambil tiduran atau di tempat remang-remang menyebabkan rabun. Fakta. Fakta. Oh, emang ini fakta ya, bukan mitos zaman dulu ya. Kemudian yang keempat, makan banyak wortel dan tomat dapat menghindarkan dari rabun. Mitos. Oh, mitos. Jadi kamu makan tomat sebanyak apa ya Lor, belum tentu kamu terhindar dari rabun. Nanti kita tanya faktanya gimana sih gitu.
Yang terakhir dokter, kacamata yang sering dipakai dan dicopot dapat menambah minus. Tek tok tek tok tek tok. Mitos. Mitos ya. Ya. Oke. Nanti akan dijelaskan di belakang kan? Pasti dokter ya, biar nggak salah informasi gitu ya Ler ya. Ya. Baik dokter, terima kasih sudah menjawab 5 fakta dan mitosnya. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, mengkonsumsi kopi terlalu sering dapat menyebabkan glukoma. Oke dokter, Ya. sebelum kita bahas faktanya tadi kan, sebenarnya gini, secara singkat atau sederhana mungkin dijelaskan dulu kepada sedulur, glukoma itu yang gimana sih dok? Oke, ya. Jadi mungkin bagi para sedulur warga Kota Semarang yang belum tahu glaukoma ya, glaukoma itu adalah penyakit atau gangguan penglihatan yang disebabkan karena peningkatan tekanan bola mata, Mbak Ira. Nah, Jadi tidak hanya di tubuh punya tekanan darah gitu ya, tapi di bola mata itu juga dia punya tekanan bola mata. Nah, akibat karena tekanan bola matanya tinggi terus-menerus, akhirnya dia akan merusak saraf mata. ya, saraf optik nerve namanya ya. Dan akibat dari kerusakan saraf mata tersebut akan menyebabkan penyempitan lapang pandang. Jadi kita itu kalau orang normal ini Mbak Ira ya, kita itu punya ini lapang pandang yang normal. Jadi ada penglihatan yang tengah, sentral, tengah. ada yang penglihatan perifer, pinggir. Jadi misalnya nih, Diokor mata gitu ya dok ya? jadi misalnya nih, aku lihat ke sana ya, tengah, tapi di sini aku lihat ada laptop, di sini ada Mbak Ira, di sini ada 2 gelas, di sini ada handphone, itu tanpa melirik itu saya bisa lihat. Berarti gitu. masih godisnya bagus ya dok? Jadi Situ ya? lapang pandangnya itu masih baik gitu. Tapi kalau pada pasien glaukoma itu yang diserang dari pinggir, lapang pandangnya akan menyempit. Jadi kalau sudah kalau sudah lanjut ya, itu nanti penglihatannya tunnel vision seperti melihat di lubang kunci, ngintip. Jadi sekitarnya itu gelap, tinggal tengahnya yang kelihatan. Jadi kayak yang pinggir-pinggirnya kayak samar-samar gitu ya Iya, dok ya? jadi biasanya pasien glaukom itu suka ini, kalau jalan itu suka kesandung. Karena dia nggak ngelihat nih, dia jalan di bawahnya ternyata misalnya ada kursi atau ada sepatu atau batu gitu, dia nggak ngelihat karena lapang pandangnya menyempit. Misalnya lagi pasien glaukom itu nyetir motor, ya, nyetir ya, di traffic light nih berhenti ya, mau jalan lagi, tiba-tiba dia nggak ngelihat ada orang mau nyebrang. Kalau misalnya lapang pandang kita bagus ya, itu kalau mau orang mau nyebrang tuh kita kelihatan. Tapi kalau pasien glaukom, dia yang sudah agak lanjut ya, itu dia nggak kelihatan. Tiba-tiba ada orang di depan, gitu. Dia langsung jalan langsung akhirnya nabrak gitu. Ya? Iya, bahaya memang. Jadi yang tiba-tiba lagi jalan langsung ke sandung itu bukan karena lemah, belum diingatkan makan sama ayang ya. Nah itu. Bisa jadi karena ada glukoma ya, sudah itu disadari iya, ya, dok, bisa ya? jadi. Oh gitu tuh Lor ya. Dok tadi dijelaskan kalau ada tekanan di bola mata. Ini dok, kalau kita tekanan batin kita bisa merasakan Bisa tahu ya, ya. dok, ya. Tekanan apa gitu. Kayaknya ahli banget nih Mbak Ira nih masalah tekanan batin. Nah, tekanan mata itu gimana cara kita tahu kalau mungkin mata kita ada terlalu banyak tekanan atau gimana ya dok ya? Jadi yang saya ceritakan tadi ya, jadi bola mata kita ini kan bentuknya bulat ya. Bulat itu karena di dalamnya itu ada tekanan bola mata yang normal. Kayak balon Mbak Ira, ya kan kalau balonnya dipompa secara normal ya, tekanannya bagus, itu bisa bulat. Tapi kalau dia dipompa terlalu tinggi tekanannya, itu bolanya akan semakin menipis. Dinding balonnya semakin menipis. Ya, sama dengan bola mata. Tekanan bola mata itu bisa meningkat. Kenapa? Penyebabnya apa kok bisa ya? Jadi di dalam bola mata itu ada pabrik atau keran ya. Setiap hari itu dia memproduksi, pabriknya itu memproduksi cairan bola mata supaya mempertahankan bola mata bulat ya. Terus setiap hari juga, setiap saat juga ada yang dibuang ke saluran. Kayak Mbak Ira style wastafel deh, ya. Style wastafel dia ngalir terus, tapi pembuangannya kan kalau lancar ya langsung akan mengalir lancar begitu ya. Tapi kalau di glaukom ini tekanan bola mata meningkat atau tinggi itu karena dia kerannya di setel terus, produksi terus, tapi pembuangannya mampet, buntu. Jadi yang keluar itu mungkin terhambat
nggak lancar, nggak selancar orang yang normal. Jadi akibatnya airnya atau cairannya akan tertahan di dalam bola mata, tertimbun. Akibatnya bola matanya tekanannya akan tinggi gitu. Nah, tinggi terus akhirnya dia akan nekan saraf matanya. Nah, akhirnya tadi gitu. muncullah penyempitan lapang pandang. Dan yang perlu diingat tuh Mbak Ira ya, glaukoma itu memang sebetulnya menakutkan. Ya, ini bukan menakut-nakuti ya. Edukasi ya, Dok, ya, untuk pencegahan. Lebih menakutkan dari kenangan mantan mungkin ya. Mungkin ya, Dok. Move on, Dok. Nah, jadi glaukoma itu sebetulnya ada 2 tipe. Tipe apa, Dok? Yang satu itu dia bikin ada gejala merah, cekot-cekot gitu, kabur mendadak. Lah, justru itu yang bisa lebih dicegah supaya tidak terjadi kebutaan. Karena glaukom ini kalau sudah kejadiannya sudah lanjut, advance, itu kebutaannya irreversible, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa disembuhkan. Kalau sudah buta karena glaukom itu sudah nggak bisa disembuhkan. Nah, maka dari itu kalau yang punya gejala malah ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Ya, Dok, ya, nah, karena pasien bakal nggak tahan merah, cekot-cekot, pasti akan datang ke dokter mata cepet-cepet gitu. Jadi terus dokter matanya bisa memberikan terapi yang tepat ya. Nah, beda sama yang nggak ada gejala gitu. Nah, yang nggak ada gejala itu biasanya kita sebut namanya si pencuri penglihatan. Oke, ada pencuri hati, ada pencuri penglihatan. Nah, itu. Aduh, repot gini. Repot, ini lebih repot dari pencuri hati ini Mbak Ira ya. Belum kelar dicuri hati, sekarang penglihatannya dicuri dong loh. Gimana dokter itu? Jadi itu biasanya pasien tuh nggak sadar kalau dia tuh ada glaukoma ya, karena nggak ada gejalanya, nggak merah, nggak cekot-cekot gitu ya. Tiba-tiba aja dokter. Biasanya pasien-pasien itu datang itu pengennya itu cek kacamata. Cek kacamata, habis itu dicek, ternyata sarafnya udah kayak gitu, udah advance ya, udah rusak. Kemudian lapang pandangnya ternyata sudah menyempit. Nah itu. Jadi yang berbahaya justru yang tanpa gejala, silent symptom, si pencuri penglihatan itu. Iya. Berarti perlu tetap dilakukan pencegahan ya dok? Iya, betul. Nah, naganya gimana sih dok biar nggak tercuri itu penglihatannya dengan tiba-tiba? Ya, seperti menjaga hati ya, supaya nggak tercuri ya. Bener dokter, aduh, ngomongin hati. Jadi gini, kalau pencegahan itu memang, kalau untuk glaukom, untuk mencegah kebutaan itu memang satu-satunya cara adalah deteksi dini. Oke, jadi itulah, ya screening. Jadi itulah fungsinya medical check up atau screening. Tidak usah menunggu ada keluhan. Nah, jadi kita deteksi dini, karena kalau ditemukan lebih awal itu pencegahan kebutaannya juga bisa lebih dicegah lebih dini gitu. Treatmentnya udah tepat kalau memang sudah ada gejala yang arah-arah ke sana gitu ya dok ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada faktor-faktor resikonya. Contoh misalnya nih ada riwayat glaukom dari keluarganya, misalnya siapanya gitu ada riwayat glaukom. Jadi kemudian kalau misalnya ada diabetes, hipertensi, kemudian itu faktor risiko juga ya dok ya? Faktor risiko juga. Kemudian misalnya memakai kacamata minus tinggi, itu juga ada faktor risiko glaukoma gitu. Oke, berarti screening kesehatan mata dari awal lebih disarankan paling tidak memang setahun sekali ya. Iya, datanglah ke dokter mata terdekat, silahkan ya. Periksa ke puskesmas juga gratis ya dok ya, padahal ya dok ya untuk screening mata untuk screening mata awal ya. Nanti kalau memang ada ditemukan sesuatu yang mencurigakan kan baru nanti kan akan merujuk ke dokter spesialis mata. Begitu. Wow, jadi saya tahu ternyata glaukoma seperti tadi yang sudah dijelaskan dokter Desti ya lur ya, pencuri penglihatan gitu. Berarti beda dengan minus dan rabun ya dok ini ya? Justru ke arah blindness malah ya, blindness, kebutaan ya. Kalau minus itu masih bisa, maksudnya nggak separah bisa buta juga, tapi kalau glaukom bisa ke arah buta ya dok? Iya, jadi kan nanti kalau tadi kan menyinggung ke arah minus tinggi, itu juga lama-lama juga bisa menjadi glaukoma kalau memang tidak tertangani dengan baik. Jadi di tahun 2015 atau 2016 gitu, ada penelitian ya, di Jawa Tengah memang itu
ada 5 penyebab kebutaan terbesar di Jawa Tengah, termasuk glaukoma dan itu Mbak, pemakaian kacamata yang itu. telat itu ya, Dok, ya? Iya. Oke. Pokoknya kalau kaitannya dengan saraf itu memang agak susah Harus kembali lagi ke norma memang. Jadi Oke. betul-betul satu-satunya cara adalah deteksi dini deteksi gitu. dini. Oke dokter, ini sudah sangat tercerahkan tentang glaukoma. Berarti kita back to track ya dok, yang tadi konsumsi kopi terlalu sering Iya, ini. dapat penyebab glaukoma tadi katanya fakta. Iya, jadi memang dari penelitian itu mengkonsumsi kafein ya, satu cup ya 125 mili Milih ya. rata-rata. Miligram itu bisa menyebabkan kenaikan atau peningkatan tekanan bola mata sebanyak 1 mm air raksa. Loh, Nah, berarti jadi semakin banyak mengonsumsi kopi itu dalam satu bisa meningkatkan tekanan bola Tekanan pada mata ya. Ya. Yang perlu berhati-hati adalah yang mempunyai faktor resiko ke arah glaukoma. Ya, jadi itu harus berhati-hati untuk para cinta kopi. ya yang memang punya faktor resiko ke arah glaukoma. Biasanya gitu. kalau ada riwayat dari keluarga udah ada yang Ya. glaukoma, harus mulai hati-hati ngopinya ya Lore ya. gitu. Oke, kebetulan saya nggak ada riwayat glaukoma insya Allah dok dari keluarga, tapi Jadi- saya suka ngopi dok, Ya, gimana jadi ya habis dok ini ya? kita ngopi ya. Baik. Ngopi. Itu Saya juga suka. iya, aku kopi banget ini. Karena euforia habis itu ya. Yang capek jadi sakit lagi. Tapi memang sebenarnya kafein itu memang manfaatnya ada baiknya ya dok ya di dalam tubuh kita. Cuman kalau memang terlalu banyak dikonsumsi jadinya nggak baik. Iya, Melibet dan ya. mungkin kalau kadar gulanya terlalu tinggi ya nggak Gula baik. sebenarnya Iya. ya. Kafeinnya Betul. bagus, tapi kalau gulanya juga Iya. sama konsumnya banyak juga nggak bagus gitu. Oh jadi ya ini hati-hati untuk sedulur yang memang ada faktor resiko untuk ngopinya jangan terlalu sering gitu ya dok ya. Kemudian yang kedua, glaukoma bisa dialami oleh anak-anak, itu ternyata fakta gitu ya. Kalau Iya, tadi sempat disinggung fakta. sedikit ya dok ya tentang glaukoma yang terjadi pada anak. Jadi Fakta ya, jadi glaukoma itu tidak hanya menyerang pada orang dewasa, tidak lansia. hanya menyerang pada usia di atas 40 tahun, tapi pada bayi pun bisa. bayi pun ada ya Iya, dok jadi ya? Ada bayi baru lahir itu juga bisa terjadi glaukoma, namanya glaukoma kongenital. Ya. Itu biasanya memang karena faktor itu tadi, DNA dari riwayat keluarga, kemudian ada waktu hamil itu juga terserang infeksi seperti infeksi rubella itu. Jadi oke. para ibu hamil juga harus Terus hati-hati ya dok. cek ini ya, cek darah Cek juga, labnya harus cek lengkap ya, labnya, ya gitu. Jadi harus lebih ekstra hati-hati kalau memang ada riwayat keluarga glaukoma. Dok kalau misalkan kan masih kecil, jadi kita nggak bisa menanyakan ya, dek itu gimana cara pandangnya Iya, gitu. apalagi bayi. Iya makanya Iya. dok, itu gimana cara taunya ya dok? Ya Kalau- itu memang ada pemeriksaannya, Oh, ada ada pemeriksaan khusus ya? tanda-tandanya. Misalnya Oke. nih pada bayi biasanya bola matanya biasanya bisa 1 atau 2 sih, tapi kebanyakan 1. 1 itu biasanya ini kornea kita yang hitam itu dia akan lebih besar gitu. Oke. Ya lebih besar. Kemudian yang putih-putih ini kita Yang putih-putih. sklera namanya ya, dinding bola mata yang putih itu akan berwarna kebiru-biruan. Oh jadi Jadi, biru-biru ini bukan ya. karena ada keturunan bule ya, tapi Oh bisa bukan, jadi ya dok ya. bukan, iya. Oke. Pak, biasanya beda sama mata yang satunya. Jadi biasanya nanti diameter korneanya itu Berbeda. bisa lebih besar gitu. Oh, jadi kalau ada yang menemukan kayak gitu, mungkin ibu-ibu di rumah cobalah untuk didiskusikan atau coba konsultasi ke dokter gitu Iya, ya dok ya. iya. Karena nanti ada pemeriksaan sendiri ya dok ya. Iya. Oke, ternyata ini memang penyakit-penyakit sekarang itu nggak pandang usia juga ya dok ya. Iya. Yang ketiga dokter, membaca sambil tiduran atau di tempat remang-remang menyebabkan rabun, ini fakta ya. Iya. Kenapa sih dok? Ini mungkin belum terjawab sampai sekarang. Kan kayak kenapa gitu lihat remang-remang kenapa bikin rabun dok? Iya. Karena kan kalau penglihatan itu memang harus mendapatkan sinar atau penerangan yang cukup saat kita membaca itu. Kemudian? Kemudian jaraknya juga berpengaruh. Biasanya baca itu paling tidak itu 30 cm ya. Ya, supaya ini mata ini kan juga berakomodasi. Ya, kalau tempatnya tempatnya remang-remang gitu tidak mendapatkan sinar yang cukup, otomatis mata itu akan bekerja Lebih keras. rodi, ya, Oh, bekerja rodi I see. untuk berakomodasi begitu. Ya, jadi dia otot bola matanya bola juga matanya dipaksa untuk kerja rodi begitu. Begitu juga dengan jarak pandangnya untuk membaca. Jadi harus jangan terlalu dekat ya Lor. apalagi remang-remang tiduran. Wah, dah pas Mbak. Mending tidur kalau itu mah.
itu sebenarnya memang posisi paling enak anak-anak Iya. zaman sekarang, Iya, Dok. apalagi Tiduran. zaman-zaman WFH ini maksudnya sekolahnya PJJ gitu Nah, ya. Memang. iya. Udah gitu, habis itu kalau enggak nanti mainin gadget sambil tidur. Nah, ini Iya. juga sekarang banyak kasus juga kalau saya lihat anak-anak kecil mulai pada banyak yang pakai kacamata karena dari kecil terbiasa menggunakan gadget. Itu memang langsung berpengaruh itu ya, Dok ya, penggunaan gadget pada anak kemudian langsung tiba-tiba bikin jadi minus gitu. Ya karena kan minus itu sebetulnya itu memang ada faktor keturunan juga Mbak Ira. Iya. Kemudian nomor 2 memang lifestyle ya. Nah, itu. Jadi gaya hidupnya. Jadi kayak ini, Dok, ini anak saya lihat TV dekat-dekat gitu. Jadi loh jangan-jangan lihat TV dekat itu karena memang anaknya sudah kabur. Oh. Jadi melihatnya lihat dekat. Jadi itu kayak ayam sama telur duluan mana gitu. Ya udah selesai ya, Dok. Mau dibahas mana dulu Ya, udah jadi selesai gitu. jadi itu seperti kayak ayam dan telur gitu. Duluan mana gitu. Nah, itu memang orang tua harus ekstra hati-hati gitu. Aware ya. Harus betul-betul apalagi ya zaman ini ya PJJ, tapi ini kan udah mulai ada yang PTM dicoba juga. PTM ya, tapi tetap harus dipantau ya. Berapa lama sih, Dok, sebaiknya anak-anak itu melihat gadget untuk jarak amannya lah, berapa lama, Dok? Kalau yang disarankan. Sebetulnya nggak cuma untuk anak-anak, untuk dewasa pun itu sekarang ada yang dinamakan rule of 20, Mbak Ira. Sekarang 20. Ya, jadi 20. Jadi rule of 20. Jadi setiap melihat layar gadget atau layar handphone 20 menit dianjurkan untuk mengalihkan pandangan dari layar gadget atau layar handphone ke selama 20 detik sejauh 20 kaki atau 20 feet, itu sama dengan 6 meter. Jadi setiap pandang sekeliling gitu aja ya, Dok ya? ya enggak sejauh kira-kira 20 kaki, sejauh 6 meter kira-kira. Jadi setiap melihat handphone atau gadget atau laptop gitu ya, sudah selama 20 menit kita harus mengalihkan pandangan kita keluar layar selama 20 detik sejauh 20 feet, 20 kaki itu sama dengan 6 meter. Habis itu Gitu. balik lagi ke gadget lagi nggak apa-apa? Ya, Dok? terus nanti gitu lagi 20 menit kalau inget ya. Kalau itu dokter masalahnya, kita kalau udah nyekrol Di alarm. Instagramnya mantan gitu ya. Aduh. Itu kayak ke bawah-bawah. Makanya jangan stalking. Sering Aduh. stalking ya. Iya, itu kayak Nanti kalau candu. udah move on. Susah Oke. ya, Dok ya, kalau kita udah pegang handphone gitu 20 menit itu kayak sekelibatan Iya, aja nggak apalagi berasa. kalau bekerja ya, kalau Iya. kerja emang. Tapi terutama kita kita terapkan pada anak-anak, kita terapkan karena kalau tidak memang nanti pasti terjadi perubahan ini refraksi anomali namanya ya, perubahan status penglihatannya. Iya. Oke, dari jadi ya tadi bener dokter Sandu, jadi anak susah untuk diatur ya. Orang tua aja susah ya. Susah gimana ya. anak ya. 20 menit ya Lor, jadi batas amannya lah. 20 ya, nakal-nakal dikit 30 menit habis itu lihat gitu. Pakai alarm ya, pakai alarm tiap 20 menit. Ya, semuanya di alarm gitu ya. Barangkali habis scrolling Instagram mantan nggak bisa ngomong lihat sekeliling ada. Ya, kira-kira yang 6 meter, kira-kira ada yang mungkin menarik untuk dilirik ya. Kayak saya tahu isi hatinya Mbak Ira. Baca deh gitu. Jadi cari posisi yang tepat. Iya, itu pasti menentukan prestasi. Iya, betul. Itu terus boleh dicoba ya, dan harusnya udah harus diterapkan juga ya, Dok ya. Jadi supaya semangat setiap 20 menit melihat ke sana. Bener juga oke. ya. Aduh, oke baik dokter, kita melanjutkan Ya. fakta yang selanjutnya ya, dokter ya. Tadi selanjutnya adalah makan banyak wortel dan tomat dapat menghindarkan rabun, ternyata mitos. Luar biasa patah hati loh, Dok. Saudara, dengan saya banyak makan wortel ini minusnya bisa berkurang, ternyata enggak ya, Dok ya? Enggak. Faktanya Jadi gimana, dokter? Jadi kalau memang minus itu memang kebanyakan di lifestyle ya. Jadi sehari-harinya tuh bagaimana kita beraktivitas. Jadi kalau makan wortel banyak gitu 5 kilo sehari. Tapi tetap aja misalnya badannya gini, kurang penerangan, terus lihat sambil tidur gitu. Ya sama aja ya. Jadi 2 jam baru lihat. iya. Itu sama aja, mau satu pasar diborong wortelnya gitu juga iya. Jadi tetap berpengaruh tetap
memang bagus ya, maksudnya ada vitamin A-nya, wortel, tomat, sayuran yang warna merah untuk memperkuat saraf, tapi bukan untuk mengurangi minus ya. Minus itu tidak bisa berkurang apalagi dalam masa pertumbuhan, karena minus itu kan berhubungan juga dengan sumbu perpanjangan bola mata. Jadi kalau masih pertumbuhan, itu sumbu bola matanya masih bisa memanjang. Otomatis minusnya masih bisa bertambah. Iya, justru bertambah bukan berkurang begitu. Jadi usia pertumbuhan itu memang harus berhati-hati ya, paling mungkin sampai usia 21 baru mungkin biasanya minusnya bertambahnya agak perlahan. Kalau pertumbuhan itu malah dia lebih cepat karena kan usia pertumbuhan perkembangan itu kan semua kan berkembang toh Mbak. Iya gitu. Berarti kalau ditemukan minus pada anak lebih kecil, kemungkinan dia nambah terus sampai besar. Iya, lebih minusnya lebih banyak tuh. Iya. Gitu. Jadi karena kalau masa pertumbuhan itu dia masih bisa memanjang sumbu bola matanya. Tapi kan kalau sudah pertumbuhannya sudah mulai pelan, udah umur 21 gitu ya, minusnya dia akan pertumbuhannya nambahnya nggak cepet. Ya kecuali memang ada yang dinamakan miopdegenerasi itu ya. Memang ada orang-orang tertentu yang memang minusnya itu nambahnya cepet, meskipun sudah nggak masa pertumbuhan tuh minusnya cepet, di atas -6, di atas -10 gitu memang ada gitu. Minus terbanyak tuh di angka berapa sih dok sebenarnya? Oh banyak, pasien saya itu ada yang -23. Oh ada ya? Cuman itu kan diukur pakai alat ya, kira-kira mata pasien itu memang minus sekian gitu ya. Tapi pada aplikasi sehari-harinya sebelum kita meresepkan itu kita harus cek dulu ke mata pasien. Pakai alat khusus juga? Iya ada trial lens itu dicoba. Tapi kalau biasanya terlalu tinggi mata juga biasanya kurang bisa mengkompensasi gitu. Tergantung sih, masih ada yang bisa -13 gitu masih bisa penglihatannya 100%, pakai tebel gitu juga ada gitu. Dokter kalau 26 itu apa maksudnya? Saya kan agak kurang tahu juga kan sebatas mana sih, makanya tadi saya tanyakan sebanyak apa sih minus itu bisa terjadi dan apakah ini nanti bisa jadi kebutaan juga kalau minusnya makin banyak dokter? Nah ya bisa juga karena biasanya kalau minusnya makin tinggi itu kan biasanya mata juga nggak bisa mengkompensasi sampai minusnya tinggi banget ya. Batasnya gitu ya dok ya. Memang tidak ada batas yang pasti gitu, tergantung kondisi mata masing-masing. Cuman yang perlu diingat itu bahayanya ya, Mbak Ira, bahayanya minus tinggi itu adalah terjadinya robekan pada saraf retina mata. Iya, jadi dinding bola mata itu yang paling dalam itu ada yang namanya retina. Ya, nah kalau minus tinggi itu sumbu yang memanjang itu dinding yang di luar, yang putih ini yang namanya sklera, itu dia bisa memanjang. Tapi retina yang di dalam itu dia tipis, dia nggak bisa ikut memanjang, nggak bisa ngikutin si skleranya memanjang. Akibatnya retinanya ketinggalan terus sobek gitu. Itu jadi akhirnya retinanya terus ngangkat. Nah kalau udah retinanya ngangkat, tidak tertangani dengan baik, tidak tertangani dengan awal, ya akibatnya nanti bisa terjadi kebutaan sampai gelap gitu. Iya gitu. Jadi misalnya kebutaan secara langsung tuh ya mungkin enggak ya, tapi ini ada prosesnya begitu. Jadi memang saya pikir memang harus cek ya mata itu paling tidak setiap setahun sekali untuk mengetahui ya, untuk check up ya. Jadi untuk mendeteksi, untuk screening apa sih sebetulnya, meskipun nggak ada keluhan tapi siapa tahu ada suatu kelainan yang tidak dirasakan, silent symptom ya namanya. Nah itu pentingnya medical check up gitu. Oke dokter, tadi tadi mau menjelang nggak agak kurang, tapi gini, kalau memang dari makan buah-buahan atau vitamin A ini yang tidak bisa membantu minimal memperbaiki, tapi kan ada tuh ya dokter yang vitamin mata yang mengklaim bahwa minusnya turun, berarti itu nggak bener ya dok ya? Saya sempat kemakan kayak iklan gitu dok, soalnya takutnya kan udah makan vitamin banyak-banyak ngaruh ke minus malah jadi nyakitin ini dok diri sendiri. Iya, apa ya namanya, kalau di
memang sekarang itu kan juga banyak yang alternatif seperti itu juga ya. Iya, Tapi itu kan memang kalau di ilmu kedokteran, di ilmu kedokteran, ilmu kesehatan mata yang saya pelajari kan memang tidak mempelajari itu. Jadi kan itu memang di luar medis lah ya kalau yang alternatif seperti itu ya. Cuman kalau memang vitamin ya tetap diperlukan untuk retina mata juga, untuk penglihatan yang lebih baik gitu kan. Karena kan di situ juga ada vitamin A, karotenoid begitu yang tetap dibutuhkan untuk antioksidan di saraf retina mata, tapi tidak menurunkan minus begitu. Jadi sedulur ya yang dapat iklan menurunkan minus itu soalnya benar terjadi dok, saya pernah ngalamin dok. Dan saya nggak ngerasa apa-apa ya. Ternyata setelah ketemu dokter Desti soalnya kalau udah ketemu dari dulu kan tanya dulu ya. Iya. Oke, berarti memang sebenarnya iya bagus untuk suplai vitamin C, ya. tapi tidak bisa mengklaim bahwa itu bisa menurunkan minus. Iya gitu. betul. Tapi minimal untuk mempertahankan, misalkan saya di minus 2, kemudian saya konsumsi vitamin dan sebagainya, terus mungkin lifestyle modification juga bagus, bisa bertahan di 2 aja terus gitu ya dok ya? Iya, kalau memang tidak ada riwayat keluarga yang minus tinggi, berkembang itu saya kira bisa ya, apalagi pemakaian kacamatanya bagus gitu ya. Rutin dipakai. Ada tuh kan soalnya misalnya ada nih ya sudah ada diberi resep kacamata, habis itu nggak dipakai, datang lagi minusnya langsung tinggi. Jadi memang begini, kalau orang pakai kacamata itu obatnya ya pakai kacamata itu. Lah sekarang kalau sakit obatnya nggak dipakai kan mana bisa sembuh, kan begitu. Jadi jadi tambah parah kan. Nah makanya kalau orang yang harus pakai kacamata itu memang kacamatanya harus dipakai. Cuman kadang memang pasien-pasien masyarakat itu ngelesnya begini kadang, dok saya jadi nggak cantik lagi dong. Itu nanti beralih ke kosmetik kita. Ya. Itu juga tapi jadi kita ke arah beralih ke fakta mitos kita yang terakhir dok. Oh iya. Copot lepas kacamata ya. Jadi nambah angka minus itu ya. Tadi dokter bilang mitos ya. Ya. Jadi gini, kalau copot pakai kacamata dalam waktu yang wajar ya, misalnya mau mandi, mau tidur, mau olahraga, dilepas ya oke aja gitu. Yang tidak oke adalah pemakaian tidak memakai kacamata dalam jangka waktu yang lama, seperti yang tadi di awal saya ceritakan itu ya. Misalnya sudah tahu nih harus pakai kacamata, sudah diresepin kacamata, tapi berdalih macam-macam, misalnya saya nggak cantik lagi atau kosmetik atau bagaimana ya, itu terus itu akan menambah minusnya. Dan itu tadi yang saya ceritakan di awal, lazy eye ya. Jadi matanya udah juga bisa malas, males, sarafnya juga udah males, udah terbiasa segitu, mau dikasih kacamata lagi dia nggak mau gitu. Kan sayang, apalagi kalau misalnya masih usia produktif atau usia remaja. Itu kan perjalanan hidupnya kan masih panjang. Jadi dikasih umur panjang ya dok. Iya, amin. Biasanya juga cerita gini, hayo kamu nanti kalau nggak mau pakai ya lazy eye, terus kamu kalau mau cari pasangan suami atau istri gimana? Nanti nggak tahu loh kalau cantik apa enggak, cakep apa enggak, saya bilang gitu. Benar juga ya dok. Iya kan? Benar. Supaya iya gitu. Jadi ini buat sedulur-sedulur yang udah diresepin kacamata ya, dipakailah ya biar nggak cepet lepas, nanti jadi nggak kelihatan mana yang baik dan yang bening, yang enggak ya. Das. Nah, ini kayak mau diri sendiri dok. Oh gitu ya, memotivasi diri sendiri ya. Karena saya sebenarnya kan ada minus dok, ada minus ada silinder, cuman terus pakai kontak lens itu juga ada yang bilang kalau ternyata dengan kita pakai kontak lens aja tanpa kacamata, maksudnya kan kontak lens tetap copot pakai, tapi dia bisa mempertahankan minusnya di angka segitu tanpa nambah. Itu benar nggak sih dok? Jadi sebetulnya pemakaian kontak lens itu hanya penggantian kacamata secara kosmetik. Jadi ya secara estetikanya aja. Cuman perlu diingat, pemakaian kontak lens itu bukannya tidak boleh, tapi dia perawatannya adalah lebih apa sih kalau bahasa Jawanya neriti itu, kalau bahasa Indonesianya apa? Iya gitulah. Jadi harus betul-betul steril ya, lebih ribet. Jadi malam harus dilepas, disimpan, dicuci, tangannya harus steril. Besok lagi pasang juga tangannya harus steril, penyimpanannya harus bagus, harus steril begitu. Jadi resiko orang yang memakai kontak lens dengan orang yang memakai kacamata, resiko untuk terjadinya infeksi pada kornea mata itu lebih tinggi
yang memakai kontak Nah, lens. ini Ya, memang ya. Jadi pikiran juga. saya kalau ditanya pasien pasti saya pastikan lagi, betul nggak? Yakin? Bisa? Gitu. Tangannya steril, menjaga semuanya itu semua. Setiap malam lepas gini. Gitu. Kalau misalnya memang oke, silahkan gitu. Tapi kalau memang kiranya tidak sanggup, ya silahkan pakai kacamata saja gitu. Efeknya dokter, misalkan tangan kita nggak steril nih, kita lagi masang kontak lens dan sebagainya tuh ke mata apa dokter efeknya? Itu tadi infeksi atau infeksi pada kornea mata yang bening ini. Jadi dia akan ada luka. Oh, merah, Seperti merah terus di sini bisa infeksi bernanah. Oh, di dalam matanya benar gitu bisa? Ini bisa dari luar ya, kumannya masuk, dia punya toksin masuk ke dalam, nanahnya sampai ke dalam. Itu kalau tidak tertangani dengan baik bisa berakhir pada infeksi bernanah, nggak tertangani, bekas, lama-lama bisa sampai ke belakang, infeksi nanah udah kemana-mana. Jadi hanya dari tangan saja ini sudah apalagi makanya kan pandemi ini kan juga harus cuci tangan terus karena memang tangan ini memang fungsi kumannya itu banyak gitu. Ya, jadi banyak harus kuman gitu. Jadi tangan nggak cuma buat gandeng aja ya lur, ya. Punya gandengan. habis gandengan jangan lupa cuci tangan ya. Itu kuncinya gitu ya dok. Terima kasih dokter Desti hari ini. Sama-sama. Informasinya sangat mencerahkan kami gitu ya. Mungkin next time bisa ngobrol lagi. Mata-mata yang lain ya dok. Iya, dengan senang hati. Mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk dokter. hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton ya, masyarakat terutama seluruh Kota Semarang ya. Tentu saja. Terima kasih dokter. Sama-sama Mbak Ira. Ini ada yang mau disampaikan terakhir kepada sedulur sehat Kota Semarang? Oke, jadi untuk sedulur warga Kota Semarang, mata itu adalah jendela dunia. Jadi apalah artinya apabila badan kita sehat tapi mata kita tidak bisa melihat. Maka dari itu penting sekali untuk screening atau deteksi dini atau medical check up, pemeriksaan mata. Paling tidak setahun sekali silahkan periksakan mata Anda ke dokter spesialis mata terdekat. Sehingga apabila ada suatu kelainan atau suatu gangguan penglihatan yang tidak menimbulkan gejala atau keluhan, akan bisa dicegah dan diobati lebih dini sehingga bisa mencegah kebutaan lebih lanjut. Wow. Begitu saja Mbak Ira. Terima kasih dokter. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat sekali. Sama, Saya dokter. senang sekali dipanggil ke sini. Ya, kuncinya tadi ya dokter ya, deteksi dini dan lifestyle ya dok. Iya, ya. oke. Oke dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ira. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Amin, Saya amin. Temannya Menkes, sampai jumpa.